klopo jawata ing arca padha salukune niki geng kobra. Jakarta kutone aman, berhati nyaman, kota seniman, kota belajar langkah budaya. Jadi Turangga Tuwa seperti yang tadi kita saksikan bersama atau baru saja kita saksikan bersama ini tadi adalah sebuah paguyuban seni tari kesenian jadilan. Jadi itu adalah sebuah paguyuban. Kemudian tentang maknanya atau artinya Turangga Tuwa itu adalah kuda. Tuwa itu adalah menyangkut tentang usia. Jadi usia di sini juga berhubungan dengan gaya tari. Gaya tari itu sudah klasik. Nah, kemudian sisi pemain, tua itu dalam arti adalah pemainnya sudah tua, sudah senior. Begitu, makanya kita sepakat untuk memberi nama Turangga Tuwa karena jenis tariannya yang dibawakan dalam tari ini adalah jadilan klasik. Ya. Jadi jadilan klasik itu kita mengacu pada satu kostumnya melambangkan tentang keprajuritan karena jadilan klasik ini dulu awal mulanya adalah mengisahkan tentang bala tentara dari sebuah kerajaan, sehingga untuk jadilan klasik sendiri ini adalah kostumnya keprajuritan. Kemudian tarinya juga masih pakem atau masih asli, dalam arti asli itu adalah sesuatu atau gerakan tari yang diberikan secara turun-temurun dari nenek moyang kita, sehingga itu masih kita anggap sesuai dengan pakem atau yang dinamakan klasik begitu. Kemudian untuk jadilan kreasi modern, jadi kreasi modern itu adalah jadilan yang sudah dipadu, dalam hal ini adalah untuk musiknya. Jadi sesuatu yang kita tampilkan di situ termasuk gerakannya, kemudian apa yang kita bisa dengar adalah audionya atau musiknya, itu adalah sebuah kreasi baru, dalam arti keluar dari konteks klasikan. Nah, karena apa? Sudah mengadakan pembaruan terhadap aransemen musiknya dan juga gerakan tarinya. Baik, jadi untuk paguyuban seni jadilan Turangga Tuwa kita membawakan jenis jadilan klasik. Kemudian kalau kita bicara tentang Turangga Tuwa berarti kita berbicara tentang jadilan yang ada atau yang dibawakan oleh paguyuban Turangga Tuwa. Dalam arti ini kita bicara tentang konsep. Kalau seni pertunjukan itu otomatis tidak lepas dari sebuah konsep. Nah, di sini Turangga Tuwa memberikan atau membawakan konsep bahwasanya itu yang diberikan secara turun-temurun itu kita terjemahkan atau sudah ada memang penjelasan. Jadi ini adalah mengisahkan tentang keprajuritan. Contohnya pada adegan pertama itu ada 2 barisan. Jadi jadilan itu pola gerak tarinya adalah terbagi menjadi 2. Jadi ada 2 barisan di situ, barisan A dan barisan B, yang semuanya sebenarnya punya konsep dan juga punya persepsi yang sama terhadap suatu hal. Nah, dalam permainannya
itu yang adegan pertama ini adalah masih sama, masih sepakat dengan sesuatu ya. Tetapi di tengah perjalanan itu menggambarkan bahwasanya itu terjadi konflik. Jadi sesuatu yang awalnya bersama-sama untuk mencapai tujuan itu masih sepakat ya, tapi di tengah jalan biasanya terjadi konflik. Makanya di adegan itu ditunjukkan dengan adegan telisipan atau susupan. Nah, di situ adegan susupan itu akhirnya sebagai awal dari akar permasalahannya, karena terjadi perbedaan. Kemudian lebih kompleks lagi, konflik itu akan meruncing pada sebuah peperangan. Dan di situ dilambangkan atau diadegan gerakan tari yang perang. Ya, persiapan yang kita lakukan sebelum pentas adalah ini, yang pertama adalah kita melakukan latihan. Biasanya 1 hari sebelum pentas kita mengadakan latihan dulu untuk melanyahkan gerakan tari yang akan dibawakan. Selain itu adalah kita persiapannya adalah di kostum. Jadi kita cek kostumnya yang mau kita pakai, kemudian make up dan siap dengan gaya atau pola make up. Ora kakemput kaya Mbak Sasa. Ora ning Mbah Nung ya. Masa nang Mbah Nung ya Pola make up. Nah, di sini di Turanggotuwa ini memakai gaya make up natural, dalam arti sesuai dengan warna kulit atau tidak beda jauh dengan warna kulit itu untuk make upnya. Kemudian berikutnya adalah melakukan koordinasi antar anggota sebelum diadakan pentas. Itu persiapannya. Kemudian untuk perlengkapannya, seperti biasa, kalau tari jadilan itu istilahnya memakai kuda kepang, sehingga kuda kepangnya itu dicek dulu masih bagus apa enggak, atau terjadi kerusakan apa enggak. Kalau misalnya terjadi kerusakan, kita benahi. Kalau misalnya sudah bisa dipakai, berarti kita siap untuk pentas. Nah, fungsi dari kuda kepang sendiri adalah ini menggambarkan bahwa dulu ini prajurit dulu kalau perang menggunakan kuda, sehingga dalam adegan jadilan ini kuda kepang berfungsi sebagai pengganti kuda yang sebenarnya. Makanya istilahnya kuda kepang, karena kudanya terbuat dari kepang. kan nggak secara sadar. Penonton. Iya. Kenapa? Tapi penonton dia itu pemain jadilan juga. Seni budayanya ya, kita harap ini jadi kearifan lokal yang bisa membantu mendorong kemajuan daerah. Saya di sini selaku ketua pemuda itu mengharap dengan sangat kepada generasi pemuda dan pemudi, khususnya anak-anak muda di Kampung Buruan atau Kampung Kreatif ini, bersama adik-adik saya yang kecil-kecil ini, marilah kita lestarikan budaya kesenian di daerah kita, khususnya budaya tentang kesenian budaya Jawa, terutama budaya kesenian jadilan Turanggotuwa. Nah, itu. Dan juga tak lupa saya berpesan kepada seluruh
pemuda-pemudi khususnya di seluruh Indonesia, marilah kita sebagai generasi muda kita berupaya untuk melestarikan kebudayaan-kebudayaan di negara kita ini supaya tidak diambil oleh negara lain, karena itu merupakan tanggung jawab dari pemuda-pemuda di seluruh Indonesia. Saya kira itu dari saya, sekian. Witing klopo jawata ing arca padha salukune niki geng kobra pancen nyata kula saking Surakarta jadah negeri Ngayodya